Assalamualaikum. Salam. Sebelumnya selamat pagi Mbak. Perkenalkan saya Anissa, saya perawat. Biasanya saya suka dipanggil Ica. Kalau Mbak siapa namanya? Rike. Oh Rike. Biasanya suka dipanggil apa? Rike aja. Oh ya, Mbak Rike. Mbak Rike, kalau boleh tahu gimana perasaannya sekarang? Kesel, marah juga. Oh kesel sama marah ya? Oh, baik Mbak Rike, kalau itu gimana kalau sekarang kita ngobrol tentang perasaan marah, penyebab perasaan marah Mbak Rike, emosi Mbak Rike itu kenapa? Apa Mbak Rike mau? Kalau mau, Mbak Rike maunya di mana? Di sini atau di mana? Di sini aja. Oh ya, di sini aja. Untuk waktunya kalau 30 menit cukup nggak? Cukup. Oke, 30 menit ya Mbak Rike. Kita mau ngobrol-ngobrol. Baik Mbak Rike, kalau boleh tahu apa sih yang membuat perasaan Mbak Rike kesel marah itu? Soalnya dulu pas sekolah itu sering dibully sama teman-teman, juga sering dipukul juga sama orang tua di rumah. Oh gitu, sering dibully sama dipukul ya sama orang tua di rumah. Terus biasanya gimana perasaannya Mbak Rike kalau sering dibully sama dipukul? Iya sedih, kesel juga, marah, terus jadi deg-degan gitu. Oh jadi deg-degan gitu ya Mbak Rike ya. Biasanya apa Mbak yang Mbak lakukan kalau udah kesel, marah sampai deg-degan gitu? Pukul juga, balas. Oh, dipukul juga. Terus kalau misal udah mukul nih, nah apa ada kerugian dari orang yang Mbak pukul tadi itu? Itu sampai kepalanya bocor, benjol. Oh iya, kasihan ya orangnya. Oke Mbak Rike, di sini saya akan memberikan dua cara untuk mengontrol emosi Mbak Rike saat merasa kesal, marah. Nah, di sini saya punya dua cara Mbak Rike. Yang pertama ada menarik nafas dalam dan juga yang kedua adalah memukul bantal. Oke, kita masuk ke cara yang pertama dulu ya Mbak Rike. Yang pertama adalah dengan cara menarik nafas dalam. Caranya saya contohkan dulu ya Mbak Rike. Mbak Rike bisa perhatikan saya. Contohnya yang pertama yang dilakukan yaitu tarik nafas Mbak Rike dari hidung, tahan, lalu dikeluarkan dari mulut dengan Mbak Rike dengan meluapkan emosi-emosi Mbak Rike. Jadi nafas, tahan, keluarkan dari mulut sambil meluapkan emosi Mbak Rike. Apa Mbak Rike mengerti? Kalau mengerti coba dipraktekkan Mbak Rike. Tarik nafas, tahan, keluarkan sambil keluarkan emosinya. Lagi Mbak Rike, tarik nafas, tahan, keluarkan. Nah, bagus sekali. Nah, untuk cara yang kedua ini Mbak Rike bisa dengan cara memukul bantal Mbak Rike. Jadi, ini saya aplikasinya. Jadi, kalau misalnya Mbak Rike merasa kesal, marah, dan pengen emosi, nah itu Mbak Rike bisa lari ke kamar lalu memukul-mukul bantal. Jadi sambil meluapkan emosinya. Caranya begini ya Mbak Rike. Misal ini bantal ya di kamar. Mbak Rika bisa meluapkan emosi dengan memukul bantal ini sekencang-kencangnya sambil meluapkan emosinya ya, seperti ini. Jadi seperti itu ya Mbak Rika. Itu Mbak Rika yang contohkan sekarang. Nah, Mbak Rika, gimana perasaannya setelah saya ajari cara untuk mengontrol emosi tadi? Sedikit lega. Sudah sedikit lega ya. Nah sekarang Mbak Rika coba sebutkan apa saja cara-cara untuk mengontrol emosi yang saya ajarkan tadi. Tarik nafas, terus ditahan, terus dikeluarkan, sama mengeluarkan emosinya juga, terus sama pukul-pukul bantal. Oh iya, bagus sekali ya Mbak Rika bisa menyebutkan dan juga bisa mempraktekkan tadi. Baik Mbak Rika, itu tadi dua cara tadi bisa Mbak Rika praktekkan ketika rasa marah pada Mbak Rika datang. Ketika Mbak Rika ingin marah, ingin meluapkan emosi, jadi dua cara itu bisa Mbak Rika lakukan. Nah, baik Mbak Rika, kita bertemu besok ya Mbak Rika. Apakah Mbak Rika mau? Mau. Baik, untuk tempatnya Mbak Rika mau di mana? Di sini aja. Di sini aja. Untuk jamnya jam berapa? Jam
10. Baik, jam 10 ya Mbak Rike, kita ketemu besok. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri dulu ya Mbak Rike, kita bertemu besok. Terima kasih atas kerjasamanya ya Mbak Rike, saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum. Salam.